bangun jam 3 pagi, baca buku, menulis, dan mendoakan orang tua. Itu yang aku lakuin selama 10 hari. Kalau misalkan gagal sekali, ulang lagi dari 10 hari itu juga. Itu yang aku lakuin buat menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwan Sira Kamil, mengikuti kegiatan tantangan 10 hari sholat tahajud di jam 2 pagi, dan juga membaca buku serta merangkumnya, dan yang terakhir mendoakan orang tua. Video ini dibuat untuk memotivasi diri saya sendiri dan juga para penonton. Di sini video ini menceritakan tentang lika-liku proses dan apa yang saya alami selama 10 hari tersebut. Tantangan yang pertama adalah saya harus disuruh bangun sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Karena waktu-waktu itu sangat ngantuk, sangat enak untuk tidur. Tapi kita memilih untuk bangun lebih awal pagi. Karena apa? Karena bangun awal pagi itu lebih banyak berkahnya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, bangunlah pagi-pagi dan carilah rezeki, dan juga carilah kebutuhanmu. Karena sesungguhnya pagi-pagi itu membawa keberkahan dan penuh manfaatan. Dan juga dalam jurnal MAPA Psikiatri mengatakan bahwa bangun awal pagi-pagi atau 1 jam lebih awal itu dapat mengurangi resiko 23% dalam stres, yaitu kita dapat bahagia tanpa obat-obatan. Cukup hanya tidur di awal waktu dan bangun di pagi hari. Dan jangan lupa untuk mengambil wudhu serta sholat tahajud dan witir. Di tantangan kedua, aku memilih untuk membaca buku. Kenapa membaca buku? Karena banyak orang bijak yang berkata, seorang menulis selama 10 tahun, sedangkan kita membaca selama 2 jam. Dan itu selama kita duduk. Dan juga baca buku ini kita awali dengan hal yang mendasar, yang kecil-kecil dulu. Jangan langsung mengambil halaman yang banyak, karena percuma kita mengambil banyak tapi tidak ada membekas dalam diri kita. Di tantangan kali ini aku disuruh untuk membaca 10 halaman per hari. Ya, 10 halaman saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, di sini juga membaca buku ini tidak membuat saya sukses. Benar, nggak membuat sukses, tapi ini adalah sebuah hal kecil yang dapat membuat hal besar. Karena dalam kutipan Aristoteles pernah berkata, we repeatedly do. Excellent is not an act, but a habit. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Aristoteles mengatakan bahwa kita ini adalah sebuah orang, manusia yang terjadi karena terus berulang, bukan suatu kejadian besar yang dapat merubah kita, tetapi hal kecil yang berulang kali, yaitu habit. Yang ketiga tantangannya yaitu menulis buku. Menulis buku yaitu merangkum setelah membaca 10 halaman. Merangkum semua apa yang kita baca. Mungkin ini terlihat sepele, tapi banyak yang dapat kita simpulkan dengan cara menulis, yaitu tingkat pemahaman kita bertambah. Karena ada tingkat pemahaman, mulai dari pertama adalah membaca, yang kedua mendengarkan, yang ketiga melihat, dan tingkatan yang paling tinggi adalah melakukannya, do it, something. Dan yang terakhir, hubungan sesama manusia, aku memilih untuk mendoakan orang tua.
Karena sebuah dedikasi seorang anak atau mengabdikan dirinya adalah mendoakan kedua orang tuanya dimanapun dan dimanapun. Dan juga bentuk dari koneksi antara anak dan orang tua itu sangat berpengaruh pada kesuksesan keduanya. Anaknya mendoakan orang tuanya dan orang tuanya mendoakan anaknya. Dan begitu timbal balik antar manusia dalam mendoakan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat melanjutkan apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Habbul a'mali ilallah adwamuha wa in qol." Habbul a'mali adalah hal yang aku paling cintai dalam perbuatan adalah terus menerus, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Dan tidak ada yang namanya kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.